Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Dan saya juga menyapa baik yang di live streaming YouTube maupun juga yang di live channel TV. Karena kita, puji Tuhan, ini uji coba di live channel secara langsung. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada kerabat keluarga saudara yang ada TV di rumah, mereka bisa saksikan tayangan ini secara langsung. Baik, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu Saudara, kita akan hari ini belajar satu pengajaran firman Tuhan. Saya khotbah gak lama, karena hari ini saya rindu mengadakan baptisan Roh Kudus, juga doa bagi yang sakit untuk mengalami kesembuhan. Saudara percaya bahwa yang sakit bisa disembuhkan dalam nama Yesus? Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Mari sama-sama kita melihat hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya. Pentakosta berasal dari kata Yunani, boleh ditampilkan slide-nya, Pentekoste, yang berarti 50. Nah, dalam perjanjian lama, Pentakosta dimaknai yaitu dalam tradisi Yahudi itu Shavuot atau hari raya 7 minggu, merayakan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Pada perjanjian lama, Pentakosta juga dimaknai dengan Musa dipenuhi dengan Roh Allah, dan yang terakhir juga hari raya panen. Nah, pada perjanjian yang baru, ya, itu dimaknai dengan 50 hari setelah kebangkitan dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pencurahan Roh Kudus pada loteng Yerusalem bagi setiap murid. Saya tulis dalam bahasa Inggris menarik saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid, dalam bahasa Inggrisnya from disciple become apostle. Dari murid menjadi rasul, saudara. Sehingga mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada mujizat-mujizat yang terjadi, ada pelepasan-pelepasan yang terjadi. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, gereja Betania Ostaya Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta. Maksudnya apa? Jadi kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah dan karunia Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus. Tandanya menghasilkan buah Roh Kudus. Dengan 3 pilar, kita percaya iman. Yang pertama iman mujizat dan Roh Kudus. Iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Yang kedua mujizat. Saudara melihat di tempat ini yang sakit menjadi sembuh, amin saudara. Ada terobosan-terobosan finansial di tempat ini. Karena kita percaya mujizat itu masih terjadi. Dan Roh Kudus, yaitu Allah, pribadi Allah, yang diutus dalam nama Yesus untuk menyertai saudara, untuk bersama-sama menguatkan saudara, sehingga saudara tidak gampang menyerah. Boleh ada tantangan, boleh ada cobaan, boleh ada ujian, tapi saudara akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan kita punya visi yaitu percepatan dan pelipat gandaan. Kalau orang lain setahun, kita bisa 1 bulan saudara. Kalau orang lain 10 tahun, kita setahun karena ada percepatan. Kalau orang lain 2, kalau kita bisa 100 karena percepatan dan pelipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Nah, secara cepat saudara pahami, ada 2 baptisan yang kita percaya. Yang pertama baptisan selam, itu bicara identitas, saudara lahir baru. Lalu ada baptisan yang kedua yang dicatat dalam Alkitab, yaitu baptisan Roh Kudus, bicara otoritas. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5 dan ke-8, firman Tuhan berkata apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebentar akan ada baptisan Roh Kudus bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Saya rindu saudara nanti boleh maju. Saya rindu berdoa buat saudara-saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa aslinya dinamos, dinamit. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata saksi menggunakan kata marturia, murid. Ya, martur, kalau saudara tahu pernah mendengar kata martir, mereka yang meninggal dengan iman dalam Yesus disebut martir. Nah saudara, saya bantu jelaskan, Yerusalem itu bicara keluarga. Kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, saya percaya keluarga saudara pasti rukun. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, sebelum saudara jauh-jauh, dimulai dari keluarga. Suami rukun dengan istri, amin. Istri rukun dengan suami, amin. Orang tua rukun dengan anak, amin. Anak rukun dengan orang tua, amin. Mertua rukun dengan mantu, amin. Mantu rukun dengan mertua, amin. Itu semua dapat terjadi ketika ada Roh Kudus dalam keluarga saudara. Yang saya katakan amin. Karena Roh Kudus adalah Allah damai sejahtera. Yang kedua ada Yudea, boleh ditampilkan. Yudea bicara kota. Kota bicara saudara dalam pekerjaan saudara, studi saudara, pelayanan saudara, dalam lingkup yang lebih luas dari keluarga. Lalu ada Samaria. Samaria bicara provinsi. Provinsi lebih luas lagi.
Lalu ada ujung bumi sampai bangsa-bangsa. Dan kita bersyukur hari ini kita dapat kesempatan untuk tayang di live channel TV. Karena kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, pencurahan Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta itu tiba, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Tetapi saya akan tampilkan yang ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29 sampai 31, nanti saudara bisa baca utuhnya di rumah. Saya tayangkan yang 31, firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, maka yang terjadi apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara tidak ragu lagi mengaku bahwa saudara ikut Yesus. Saudara tidak ragu lagi saudara berkata bahwa saya adalah pengikut Yesus. Nah, murid-murid yang menjadi rasul, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berani untuk memberitakan Injil. Bahkan murid-murid saudara bisa baca di Alkitab, semuanya mati martir saudara. Kecuali satu, siapa yang tidak mati martir saudara? Yang mati tua, ada yang tahu siapa saudara? Yohanes. Dia sudah digoreng dengan minyak, tapi dia matinya mati tua karena pertolongan penyertaan Tuhan saudara ya. Lanjut, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara, saya tadi sudah sampaikan, baptisan selam bicara identitas yang baru, pengampunan dosa, pertobatan. Lalu ada namanya baptisan Roh Kudus yang engkau akan dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Yang pertama saudara perhatikan, hidup dalam pertobatan. Saya rindu jemaat Yestoya yang hadir. Jangan saudara Sabtu ke gereja, Minggu ke gereja, tapi masih duniawi, masih jina, masih nipu, masih mencuri, masih menyembah berhala. Tidak bisa saudara, Tuhan tidak bisa diduakan. Jadi kalau saudara hidup dalam pertobatan, saya rindu setiap pagi bangun, Tuhan ampuni saya supaya saya hidup dalam kebenaran. Gak ada manusia yang sempurna, betul? Kita masih punya daging sehingga setiap hari ada potensi kita untuk jatuh. Ada potensi untuk kita apa? Berpikiran kotor. Ada potensi kita untuk merancangkan kejahatan. Ada potensi untuk apa? Untuk kita jadi gak baik. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita akan hidup dalam pertobatan. Yang percaya katakan amin. Dibaptis selam artinya saudara lahir baru. Saudara akan mendengar pengajaran, saudara akan mendengar firman, dan saudara lahir baru menjadi ciptaan yang baru. Lalu yang ketiga, ada pengampunan dosa, saudara disucikan dan dikuduskan. Jadi ketika saudara diampuni, saudara dikuduskan dan disucikan. Dan yang keempat, menerima karunia Roh Kudus. Nah, saya mau menekankan pada karunia Roh Kudus, kita boleh ke slide berikutnya. Ada 9 karunia Roh Kudus yang saudara bisa pelajari dan belajar dalam Alkitab di 1 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Dalam bahasa aslinya karismata. Dan saudara melihat di tempat ini terjadi banyak mujizat, terjadi karunia-karunia Roh Kudus. Karena apa yang tercatat dalam Alkitab itu masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, karunia berkata-kata. Saudara, yang pertama, karunia berkata-kata itu adalah berkata-kata dengan hikmat, wisdom, wise. Cirinya apa? Perkataan kita membawa dampak. Saudara, saya mau katakan, kasih itu berarti menegur. Kalau saudara lihat orang salah, saudara biarkan, sungkan saya. Nanti kalau saya tegur hati nggak enak, saudara sedang membiarkan dia masuk jurang. Tapi kasih itu ngingetkan, jangan begitu. Hati-hati loh, setia loh sama suamimu, setia loh sama istrimu. Itu kita sedang menolong dia untuk di jalan yang benar. Jadi bukan, jarno, itu salah saudara. Nah, berkata-kata dengan hikmat itu akan membawa dampak. Saudara pernah gak ketemu orang yang kalau sudah dikasih tahu, dikasih nasihat, saudara kayak, wah ini yang saya perlukan. Nah, itu hikmat saudara. Nah, lalu yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Perkataan kita menyingkapkan yang terselubung. Dalam pelayanan saya ketika saya konseling, saya ngomong kepada keluarga atau kepada pribadi, coba kamu ingat-ingat atau coba kamu lakukan ini. Dia baru sadar, iya gak kepikiran saya. Nah, itu berkata-kata dengan pengetahuan. Orang lain gak tahu tapi kita tahu. Kita bisa edukasi dia, kita bisa nasihati dia, kita bisa kasih tahu dia yang benar. Lalu selanjutnya ada karunia kuasa. Iman
Yang lemah jadi dikuatkan, yang belum percaya Yesus jadi percaya. Di tempat ini saudara saya saksikan setiap minggu kita ada baptisan. Dan rata-rata dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ada kuasa iman. Saudara, iman itu begini loh. Ketika saudara datang kepada keluarga saudara sedang lemah. Terus ketemu saudara dia jadi kuat. Itu iman. Terus saudara kalau, waduh ini saya kasih contoh ya. Ini saya dapat dari jemaat. Wah kita nunggu Pastor Yuel datang, mujizat pasti terjadi. Nah itu iman. Nah saya rindu jemaat Tuhan juga memiliki karunia itu. Jadi kehadiran saudara dinanti-nantikan. Jangan aduh Isa gak datang ke rumah soalnya ngentek no makanan deh. Kulkas sampai di lemari. Wah itu saudara. Tapi karunia iman itu membuat saudara ketika saudara ketemu orang yang lemah, dia jadi kuat. Yang percaya katakan amin. Dalam beberapa kesempatan kita puji Tuhan dalam pelayanan konseling kita menyelamatkan 8 orang dari bunuh diri saudara. Dan hari ini mereka hidup dan hidup benar semuanya saudara. Karena ada karunia iman yang percaya katakan amin. Nah saya rindu saudara juga kepanjangan tangan Tuhan. Saudara ketemu orang yang lemah ketika saudara hadir, kehadiran saudara bisa membangkitkan iman yang percaya katakan amin. Lalu selanjutnya saudara, mengadakan mujizat kesembuhan. Saya masih percaya sampai hari ini bahwa mujizat kesembuhan itu masih terjadi, yang percaya katakan amin. Sebab itu bukan kebetulan saya berjumpa dengan saudara yang hari ini sakit. Mari nanti ketika altar call saya adakan buat yang sakit. Saudara boleh maju dan kita sama-sama minta perkenan Tuhan. Hari ini terjadi kesembuhan, yang percaya katakan amin. Iya saudara. Nanti saya akan saksikan satu video. Ada seorang ibu yang punya benjolan kista di belakang kepalanya, telinga yang kanan saudara. Nanti kita akan lihat sama-sama dan hilang itu saudara benjolannya. Kita lihat lagi saudara. Jadi karunia mengadakan mujizat kesembuhan. Lalu apa lagi? Yang kelima, mengadakan mujizat. Sesuatu yang supranatural terjadi. Saudara, di tempat ini saya banyak menemukan puji Tuhan jemaat-jemaat yang mengalami pertolongan Tuhan. Ada yang utangnya sampai miliaran saudara. Nanti saudara bisa cek di YouTube. Namanya Aldo, usia 19 tahun, utangnya 2,7 miliar. Hari ini puji Tuhan saudara, utangnya lunas. Bahkan kemarin dia umur 24 sekarang ya. Bahkan dia kemarin minta tolong saya mendoakan mau bangun gudang saudara. Karena dia di toko bangunan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi semua itu bisa terjadi kalau bertindak saudara. Suatu kali saya dihubungi oleh seseorang, pastor saya tahu gereja Yestoya terkenal dengan mujizat. Saya sering lihat di Instagram, saya sering lihat di YouTube. Saya datang pastor, saya ditumpang tangan sama pastor, tapi kalau utang saya nggak lunas ya. Saya jawab, mohon maaf, karena Anda males. Yang lain yang didoakan, mereka langsung bertindak, cari cara gimana ya, untuk bisa ini bagaimana ya. Dan puji Tuhan, terjadi pertolongan. Tapi kalau saudara nggak bertindak ya nggak bisa. Maka mujizat terjadi ketika kita bertindak, yang percaya katakan amin. Saudara, pertarungan iman gereja kita membangun gereja yang besar saudara, 10 lantai. Itu gak main-main. Tapi karena ada iman saudara, maka selalu Tuhan cukupi dan Tuhan penuhi. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang boleh meragukan, gak apa-apa, itu nikmatnya saudara. Saudara diragukan, gak bisa orang ini, gak bisa ini bangun. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang pasti saudara, amin. Kita punya Tuhan Yesus bukan yang 50-50, tapi Tuhan Yesus yang pasti, yang percaya katakan amin. Lalu saudara yang keenam, membeda-bedakan roh. Jadi saudara bisa mengetahui, mengusir, dan melawan roh jahat atau iblis. Saudara nanti pelan-pelan saya rindu mengajar jemaat Tuhan. Saudara gak perlu takut dengan kuasa gelap, gak perlu takut sama setan saudara. Jadi gak perlu nunggu Pastor Yoel, saudara tengking sendiri setan bisa keluar dari rumah saudara, yang percaya katakan amin. Iya, jangan takut setan ya. Kita punya kuasa untuk melawan setan, yang percaya katakan amin. Ya. Jadi gak usah takut. Gini loh saudara, saya kasih tahu iman itu begini ya. Saudara punya toko. Lalu ada orang kirim benda-benda klenik, benda-benda mistis. Terus saudara, Pastor Yoel takut. Dibalik. Aku berdiri di atas benda ini. Dalam nama Yesus, tokoku gak akan diganggu dengan kuasa gelap. Balik saudara, yang percaya katakan amin. Gak usah takut saudara, kita punya Yesus yang percaya katakan amin. Ada perlindungan Tuhan, yang percaya katakan amin. Dan saudara bisa tahu bahwa ada siasat-siasat jahat. Membeda-bedakan roh juga membuat saudara tidak ketipu. Jadi saudara tahu ketika ada rancangan jahat, hari ini kan banyak penipuan terjadi. Dengan karunia ini saudara bisa tahu, oh ini mau nipu saya ini. Jadi gak jadi ketipu. Loh iya, itu salah satu siasat jahat. Karena kalau setan pasti menghancurkan saudara. Lanjut. Ada karunia pewahyuan. Karunia pewahyuan ini penting buat kita. Yang pertama, berbahasa lidah, glossolalia atau berbahasa roh. Itu membangun diri saudara.
doa syafaat, peperangan rohani, dan memuji menyembah nama Tuhan. Jadi bahasa lidah itu bukan lidah saudara tidak terkontrol, itu bukan. Bahasa lidah itu lebih dari itu. Saudara sedang lemah, gak gampang, aku mati aja. Enggak, saya mau bangkit jadi pemenang. Loh iya saudara, kalau saya tidak berbahasa lidah, saya lemah saudara. Loh iya, saya melayani ribuan jemaat. Setiap hari ada orang konseling, ada orang telepon minta didoakan. Lalu saya minta kekuatan ke siapa? Ya saya bisa kuat karena saya punya Roh Kudus yang menguatkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya rindu di satu titik saudara. Saudara mungkin sedang butuh didoakan, tapi di satu titik saudara yang akan mendoakan orang lain. Yang percaya katakan amin. Sebab kita adalah gereja Yestoya, gereja Rasul. Saya rindu jemaat saja. Doa buat yang sakit bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Oh iya saudara. Karena seperti kisah para rasul, para murid Petrus, Paulus, Filipus, dan murid-murid lainnya. Pelayanannya begitu dahsyat. Kita lihat lagi saudara. Menafsirkan bahasa lidah atau roh. Mengerti dan memahami apa mau roh Allah dalam hidup kita. Saya kasih penjelasan saudara, ini paling penting. Menafsir itu bukan menerjemahkan, itu dua hal yang berbeda. Jadi interpretation sama translation, saya kasih bedanya. Kalau misalnya ada orang bilang, how are you? Translationnya, apa kabar? Tapi interpretationnya, dia sedang tanya kondisi Anda. Sama. Interpretation itu ketika saudara berbahasa lidah, saudara akan tahu Tuhan mau apa dalam hidup saudara. Jadi saya masih percaya orang yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, pasti Tuhan akan pimpin langkahnya. Yang percaya katakan amin. Boleh ada tantangan, saudara jadi orang Kristen pasti ada tantangan. Percaya saya, gak mungkin hidup enak-enak. Pasti ada tantangan, tapi saudara akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ke-9 saudara perlu pahami. Bernubuat, ya, menyampaikan apa yang Roh Allah inginkan dan siapkan dalam hidup kita di masa mendatang. Ini sering klise. Sering orang cari hamba Tuhan yang bisa, saya ngeliat nanti tahun depan dapat uang berapa. Itu apa bedanya dengan peramal saudara? Tapi nubuatan ini untuk membangun diri. Kalau saudara dikatakan, saya lihat minggu depan saudara akan dapat mobil. Kalau saudara bayar DP mobilnya keluar, nggak perlu didoakan. Bayar DP mobil keluar saudara, betul ya? Tapi nubuatan ini penting misalnya, kalau engkau hidup benar, Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau orang yang dikatakan itu nggak mau hidup benar, ya jalannya nggak dibuka. Nubuatan akan aktif kalau yang dikasih nubuatan melakukan firman. Contoh dalam Alkitab, nubuatan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Itu terjadi. Lalu ada nubuatan yang lain saudara. Kita percaya itu karunia Roh Kudus. Yang selanjutnya, nah ini saudara perhatikan. Roh Kudus penolong yang dijanjikan, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus ini berfungsi untuk mengingatkan kita. Saudara lihat ada uang, itu bukan uang saudara. Di hati saudara ada enggak? Jangan diambil loh ya, jangan diambil. Pernah seperti itu saudara? Kalau pernah, itulah Roh Kudus mengingatkan. Tapi seringkali kita acuhkan itu. Enggak apa-apa lah, nanti tinggal minta ampun kok. Terus saja berulang. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jangan lakukan itu loh ya. Nanti kalau jatuh bisa jatuh dalam dosa loh ya. Itu Roh Kudus. Ayat 27, ini penting sekali untuk saudara pahami. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, tantangan makin sulit. Kita melihat secara global bagaimana kita butuh Roh Kudus, saudara. Yang butuh katakan amin. Kalau ada Roh Kudus, saudara boleh ngalami masalah, tapi damai sejahtera itu ada. Tidak gampang nyerah, saudara. Saya menemukan kehidupan jemaat yang sering kali kalau pastor saya lemah, saya tanya doa enggak? Iya, saya enggak doa. Padahal doa itu berkuasa, yang percaya katakan amin. Supaya saudara kuat, saudara harus doa. Kita butuh Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Di manakah Roh Kudus berada? Jawabannya adalah Roh Kudus berada di hati setiap orang yang percaya. Mana ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 16. 6, 19 sampai 20 ini ayat kesukaan kita, ayat terakhir. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang beli dan bayar kita, saudara? Yesus di atas kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara,
Saya kasih kalimat terakhir sebagai penutup saudara, menguatkan saudara. Slide berikutnya. Untuk melawan dan menang atas dunia, maka Anda dan saya butuh kekuatan dari luar dunia. Yaitu siapa saudara? Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Untuk kita bisa menang atas dunia, kita butuh Roh Allah. Karena lawannya di dunia, maka kekuatannya harus dari luar dunia. Dan siapa yang bisa kasih kita kemenangan? Namanya siapa? Roh Kudus. Roh Allah yang tinggal dalam hati saudara dan saya. Sebagai penutup saya mau tampilkan video kesaksian yang bisa menguatkan saudara. Suatu kali ada ketika ibadah mujizat jam 3 sore, saya doa dan Roh Kudus pimpin, ada impresi daripada Roh Kudus. Dan saya tanya, siapa di sini ibu yang punya benjolan kista? Pasti wanita ya. Dan ada seorang ibu yang berkata, itu saya minta angkat tangan. Dan ibu itu ada di sebelah sana, namanya Ibu Yani saudara. Saya datang kepada dia, saya doakan. Saat itu nggak langsung saudara. Tapi ada kesaksian yang kita lihat sama-sama. Saya kasih judul benjolan yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau hancurkan miom itu. Atau benjolan. Entah itu kista, miom, benjolan yang ada di kandungan. Ini pasti wanita yang pasti. Silakan Ibu. Yes, kita doa ya. Saudara tolong doa. Ini bukan tontonan saudara. Itu yang saya doakan ya Bapak Ibu di sebelah kanan saudara. Nah, paus saya bacakan ya. Ibu Yani, Shalom, selamat malam Pastor Yoel. Ini hari Rabu kesaksiannya beberapa minggu yang lalu ya. Saya Ibu Yani pada hari Minggu pagi di tempat tidur seperti ada suara lembut datang ke gereja nak. Dalam hati rasanya tenang dan suara itu seperti tersenyum. Saya percaya itu suara Roh Kudus. Lalu saya bangun dan mau ibadah yang jam 9. Tapi karena ada kesibukan akhirnya saya datang ibadah jam 3. Dalam hati saya sukacita banget dalam perjalanan karena saya yakin dia berkata dia yakin mujizat ada buat dia. Waktu datang dan pujian saya bersukacita sampai meneteskan air mata. Singkat cerita, pastor berkata, siapa yang ada benjolan kista atau apapun tarik saya. Karena jemaat malu untuk maju, jadi saya akan datang ke jemaat dalam hati sebenarnya saya pemalu setiap kali mau maju. Nah ini sering saya alami ya, jadi altar call, gak maju, nunggu selesai ibadah. Dan pada saat itu saya yang turun, jadi saya keliling ke jemaat saudara ya. Dan ini kesempatan saya sambil menahan malu saya angkat tangan dan didoakan sama pastor. Saat itu tidak langsung sembuh, tapi saya tetap imani bahwa Tuhan Yesus pasti, kata pasti di sini, sembuhkan saya karena Tuhan sudah menghendaki saya datang hari itu, pasti Tuhan mau menyatakan mujizatnya melalui Pastor Yoel. Dan ternyata pulang dari ibadah kelima, jadi 2 minggu yang lalu saudara, ini bulan lalu, ini 2 minggu yang lalu, ibadah yang kelima, berarti yang sekitar jam 1 siang ya, saya ketemu Pastor Yoel lagi. Setiap doa pastor saya imani dan malamnya, saya raba leher saya, ternyata benjolan itu sudah hilang, saya sembuh. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, boleh dilanjutkan lagi screenshotnya. Biasanya benjolan ini membuat leher sampai pundak kaku dan tidak nyaman dan buat saya takut dan stres. Tapi sekarang hari Rabu saya sudah benar-benar sembuh, tidak ada ngilu lagi dan kaku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya dan saya izin untuk disaksikan bagi jemaat. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara di tempat ini yang mustahil menjadi mungkin, yang percaya katakan amin. Sebentar saya akan mulai terlebih dahulu dengan baptisan Roh Kudus. Saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, saudara yang mungkin datang dengan lemah. Nanti saudara boleh maju, saya rindu berdoa buat saudara. Dan selanjutnya saya akan berdoa buat yang sakit, yang rindu untuk didoakan. Saya masih percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan, amin. Saya boleh undang pemain musik, worship leader boleh kembali. Dan saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya malam hari ini ada jemaat-jemaat Tuhan yang merespon firman Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang Tuhan yang rindu dalam hatinya, ada Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Dipimpin, dituntun, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, memang bagian depan ini dibuat lebih luas, supaya untuk altar call, saudara lebih nyaman, nanti juga boleh naik ke atas panggung, tidak masalah. Yang terpenting hari ini saudara, dalam hari raya Pentakosta, saudara mengalami dipenuhi Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, saya rindu kita nyanyi sebuah lagu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, amin, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tanpa panjang lebar, jemaat Tuhan yang rindu dibaptis Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus, boleh cepat-cepat maju ke depan. Saya boleh minta tolong catcher untuk bisa mengatur jaraknya. Silakan yang rindu. Ora basyikira lama syandala makarala basyada. Saudara jangan gengsi di hadapan Tuhan. Silakan. Tolong dibantu jaraknya, di atas juga boleh, silakan. Ini yang pertama untuk yang baptisan Roh Kudus. Untuk yang baptisan Roh Kudus yang saudara rindu. Saudara rindu dalam hidup saudara. Saudara dipakai Tuhan, bukan enggak harus dalam gereja, tapi dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Rindu ada terobosan. Rindu ada yang berbeda. Rindu saudara mengalami kemenangan, tidak lagi terikat dengan ikatan-ikatan belenggu. Saya percaya hari ini, silakan saudara, jangan tahan. Ora basyikira lama syandala makarala. Yang sudah maju di depan, saudara berdoa. Yang belum berbahasa lidah, mulai buka mulut dan katakan haleluya, puji Tuhan. Terus, ora basyikira lama syandala makarala masyakara masya. Terus, ora basyata karala masyandala makarala. Silakan, masih ada waktu, saya tunggu. Silakan. Kalau yang di atas mau turun, silakan, boleh, silakan. Ora basyandala makarala. Biar di hari Pentakosta ini kita dipenuhi dan dipimpin dengan Roh Kudus sehingga hidup kita tidak sama lagi. Ora basyikira lama syandala mak. Terus yang di depan, terus ora basyikira lama syandala lama syandala. Kira lama syandala makarala syandala. Terus yang di depan siap. Ora basyikira lama syandala mak. Terus minta syikira lama syandala. Terus ora basya. Terus syikira lama syandala makarala syandala. Ora basyikira lama syandala lama. Yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk, tetap berdoa. Yang di depan, saudara tetap berdiri, tetap berdoa terus. Sebentar saya berdoa buat saudara, terus berdoa, terus berdoa. Worship leader bantu untuk berbahasa lidah. Syikir lamasya, terus. Dalam nama terima dalam Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus, orabas terus, syikir terus.
Haleluya, Rabashandala Malamalama. Rabashandala Malamashandala. Oh, Rabashandala Malamalama. Haleluya, Rabashandala Malamalama. Oh, Rabashandala Malamashandala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sudah didoakan di depan, saya persilakan saudara boleh kembali ke belakang. Nikmati Roh Kudus, minta Roh Kudus lebih lagi dalam hidup saudara. Sekarang saya masuk ke dalam sesi yang sakit yang mau didoakan. Sebelum saya doakan yang sakit, saya mau tayangkan satu video. Beberapa minggu lalu ada seorang bapak yang datang saudara mengalami masalah jalan duduk di kursi roda. Tapi puji Tuhan hari itu ada progres, ada sesuatu yang baik yang terjadi. Kita melihat sama-sama dibantu berjalan tanpa kursi roda. Sambil saudara yang datang dengan sakit, saya rindu saudara persiapkan diri saudara. Saya berdoa buat saudara. Silakan videonya dibantu ditayangkan. Haleluya. Ini saudara lihat akan berjalan jadi mulai cepat. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan saudara malam hari yang sudah datang bukan hanya sakit jasmani, tapi mungkin saudara sedang sakit rohani. Mungkin saudara sedang mengalami sakit pada finansial saudara. Tanpa panjang lebar, boleh saudara maju ke depan. Jangan gengsi, gak usah pedulikan kanan kiri saudara. Ya, saudara datang dengan sakit. Saudara datang dengan sakit rohani atau saudara sedang mengalami kelemahan-kelemahan. Silakan saudara boleh maju. Silakan, saya tunggu saudara. Jangan gengsi saudara di hadapan Tuhan. Dia sanggup menolong saudara saat ini. Silakan saudara. Saya percaya ada saudara. Jangan ditahan saudara. Silakan saudara. Yang sudah datang dengan sakit jasmani, silakan. Yes, nanti tolong info saya saudara sakit apa ya. Silakan saudara info saya saudara sakit apa. Dan nanti saya akan berdoa buat saudara. Kita percaya hari ini saudara, dia bisa lakukan pertolongan buat saudara. Yang di depan saudara berdoa. Silakan, saya percaya masih ada lagi. Silakan saudara. Silakan kalau masih ada saudara, silakan. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi sore hari ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Firman Tuhan berkata, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, bahkan yang mati sekalipun bisa Dia bangkitkan. Yang percaya katakan amin. Yang di depan saudara bersiap, saya akan berdoa buat saudara. Tolong lagu ini boleh diulang-ulang. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup
menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Baik, dengan Oma siapa? Saya Heni. Oma ini. Apa yang dialami sebelumnya dan setelahnya bagaimana, Oma? Boleh disaksikan kepada jemaat. Saya ini sering lutut. Lutut sakit ya? Ya mungkin udah usia. Oh iya. Waktu sakit tuh datangnya tengah malam. Iya. Pertama kali kalau sakit cukut. Cekut-cekut ya. Saya gini, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Amin. Yesus, darah Yesus, hilang. Hilang. Lalu nggak lama lagi datang lagi. Saya bilang, ya darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Belakangan ini bandel, nggak mau hilang. Wah. Waduh, saya pusing. Apa ya lagi ya senjata Tuhan. Saking saya pusing, saya bilang gini, dalam nama Yesus Tuhan, kirimkan kuda berapi, kirimkan malaikatmu. Dalam nama Yesus kirimkan. Lo hilang. Hilang. Lututnya hilang. Oh sakitnya, Cekut-cekut. Oh cekut-cekut. Bukan cekut-cekut lagi itu. Iya. Sing namanya lutut ini Iya. seperti diopeng ini. Iya. Waduh, semua saya. Tuhan, ini apa ya, penyakit apa ya saya? Jangan-jangan ini santet. Tuh, gitu. anda lah. Itu santen. Iya. Suatu itu seperti diopeng ini. Iya. Waduh, sakit. Dan itu datangnya jam 11 malam, jam 2, jam 4 iya. gitu. Tapi sore hari, malam hari apa yang dirasakan, Oma? Waktu itu wes sembuh. Sembuh. Yang sekarang Kumat ibadah lagi. ini. Yang sekarang? Nah, ini tadi di situ cekut. Nah, terus tadi waktu maju didoakan hilang. hilang. Apanya? Kakinya hilang. Ya, Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Penyakitnya Oma, hilang. nanti saya percaya dalam nama Yesus, Amin. malam nggak kambuh, Amin. sehat, nanti WA Amin. kesaksian saya kasih ke jemaat bahwa Yesus menyembuhkan. Oma boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat-sehat ya Oma ini ya. Wis percaya, sehat sempurna. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Amin.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya tutup dalam doa, saya mau tanya, tolong saya dibantu. Siapa yang saudara tidak maju ke depan? Selagi saudara duduk, saudara berdoa, mendengar firman, memuji menyembah nama Tuhan. Saudara datang dengan kondisi tubuh yang sakit. Tetapi selagi saudara tadi menikmati hadirat Tuhan, tiba-tiba saudara mengalami perubahan dalam tubuh saudara, dan saudara mengalami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan, bersaksi? Ada? Boleh bantu saya? Saya percaya ada, setiap ibadah mesti minimal satu. Biasanya WA, baru WA. Saya minta tolong sekarang ada, boleh bantu saya? Saudara datang dengan sakit, tetapi saudara saat ini saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Boleh bantu saya angkat tangan saudara? Ada? Jangan malu untuk bersaksi saudara. Kita mau hancurkan kuasa-kuasa gelap dengan kesaksian kita, amin. Ya baik, karena durasi nanti WA saya aja gak apa-apa, nanti saya saksikan kepada jemaat yang di ibadah berikutnya ya. Baik, mari sama-sama kita berdoa dan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Dan yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Dan yang mencari jodoh, Tuhan sudah sediakan jodoh yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.